Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para siswa dan siswi SDI An-Najah dan juga MTS An-Najah, kembali kita bertemu dalam kegiatan aktivitas tausiah, yang mana tausiah ini adalah bagian terakhir di mana kita seorang muslim, seorang muslimah menjadikan dunia kita sebagai tujuan negeri akhirat. Yaitu poin yang terakhir adalah menjalani ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini adalah barometer, adalah ukuran bagi seseorang ketika dia itu dikatakan seorang mukmin, seorang muslim, baik dia dikatakan seorang kafir. Karena Nabi kita yang mulia bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholah. Di antara perbedaan antara umatku dan umat kafir adalah meninggalkan sholat. Sehingga pembahasan sholat ini dalam kitab-kitab fikih dibahas oleh mereka para ulama, terkait dengan orang-orang yang meninggalkan sholat, yaitu kalau dia meyakini bahwa sholat itu adalah perkara yang tidak wajib, maka dia adalah keluar dari dinul Islam. Berbeda ketika dia adalah meyakini bahwa perintah sholat yang 5 waktu itu adalah wajib, tetapi dia malas, maka orang-orang tersebut meninggalkan sholat dalam status fasik, yaitu orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kembali lagi bahwa ibadah sholat ini adalah ibadah yang begitu mulia, karena ibadah-ibadah yang lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ibadah tersebut, perintah-perintah ibadah selain salat adalah di muka bumi, Malaikat Jibril alaihi salam turun ke muka bumi lalu memerintahkan perintah seperti misalkan zakat, saum, haji, jihad dan yang lain-lain. Berbeda dengan ibadah salat. Ibadah salat ini adalah Nabi kita yang mulia naik ke langit yang ketujuh, inda sidratil muntaha, ke langit yang ketujuh, begitu mulia, sehingga seorang muslim seharusnya bangga mendapatkan perintah dari Rabbul Jalalah, dari Allah Ta'ala, yang mana perintah ini adalah begitu mulia. Perintah ini bukan dari langit pertama, bukan dari dunia, dan juga bukan dari tempat yang terkecil, tetapi perintah ibadah sholat ini adalah dari tempat yang begitu tinggi, yaitu di langit yang ketujuh. Sehingga kalau seandainya saja seseorang itu mendapatkan perintah dari gubernur, dari atasan gubernur, misalkan daripada menteri, maka perintah-perintah itu bisa saja kalau dalam bentuk surat, dia akan pampangkan surat tersebut di rumahnya, begitupun perintah sholat. Sebenarnya perintah sholat ini adalah begitu lebih mulia dibandingkan perintah-perintah itu, Kalau seandainya tadi perintah dari gubernur atau dari menteri, itu adalah di dunia, dunia itu adalah bagian bumi yang kita tinggali ini adalah planet, dan ada planet yang lebih besar daripada bumi, dan itu masih di dalam langit yang pertama, masih dalam langit yang pertama. Sedangkan perintah ibadah salat pada langit yang ketujuh, sehingga begitu mulia. Perintah yang paling banyak di dalam keseharian, kalau zakat, kalau saum, kalau haji, setiap hari belum tentu ada, Tetapi kalau perintah sholat adalah sehari sampai 5 kali. Sehingga
perintah salat ini ya dalam Al-Qur'an sampai Allah taala mengulang-ulang kurang lebih 43 ayat yang berkaitan dengan perintah salat. Kemudian juga salat ini akan menjadi amalan seseorang itu apakah baik atau tidak, ya. Karena Nabi kita yang mulia menjelaskan awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamah as-salah. Jadi yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan dihitung oleh Allah Jalla wa'ala kelak di yaumil qiyamah adalah perkara salat. Kalau salatnya dia baik, maka dia akan selamat, ya. Tetapi sebaliknya, jika salatnya adalah jelek, rusak, ya, maka amalannya pun akan ikut, ya, jelek dan binasa. Sehingga ya penting bagi kita kaum muslimin, muslimat, khususnya ya siswa dan siswi SDI An-Najah dan MTS An-Najah, ya, kalian belajar menuntut ilmu di sekolah ini, ya, pelajari bagaimana sholat yang ideal. Karena kata Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ya, kalau kita diperintahkan untuk melihat Nabi kita yang mulia sholat, bagaimana? Nabi kita saat ini sudah tidak ada lagi, ya, sudah wafat. Beliau sudah wafat dan 14 abad yang lalu wafatnya, 1400 tahun yang lalu beliau sudah meninggal, ya. Lalu perintah itu adalah tertuju kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menuntut ilmu, ya, dengan menuntut ilmu, dengan kita mempelajari bagaimana sholat yang ideal mengikuti sunnah Rasulullah dari hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan sholat, kriteria sholat Nabi kita yang mulia dari mulai takbiratul ihram sampai salam dan bahkan sampai membaca zikir, ya. Nah, ini harus kita pelajari. Kemudian tidak sebatas itu, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita, ya. Jadi karena perintah sholat ini adalah begitu banyak dalam keseharian, sampai 5 kali, ya, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sehingga ketika kita telah paham bagaimana sholat yang benar, maka langsung praktekkan, ya. Karena kita sangat prihatin melihat kaum muslimin, ya, tidak perlu dari segi takbiratul ihramnya, ya. Maka kita kalau lihat dari safnya saja, ya, padahal Nabi kita yang mulia katakan sebelum sholat, sufu parfum baina taswiyat as-sufuf min tamamis sholah, lurus dan rapatkan, ya, lurus dan rapatkan. Tetapi banyak, ya, dari kalangan kaum muslimin yang ketika mereka itu sholat adalah jauh, berjarak jauh, ya, kecuali pada saat ini, ya, yang mungkin pada saat ini adalah ada uzur, ya, ada darurat, ya, karena mungkin adanya musibah, adanya fitnah, cobaan, ya, yaitu virus corona atau COVID-19, ya. Tetapi kalau memang dia yakin, ya, yakin bahwa di daerah itu, ya, jamaahnya adalah terbebas dari virus tersebut, maka keyakinan tadi al-yakinu la yajuzu bisyak, keyakinan tidak akan bisa merubah daripada keraguan-raguan. Sehingga yang harus dia lakukan ketika dia yakin di dalam satu daerah tersebut bahwa tidak ada sudah steril daripada virus corona, maka lakukan mengikuti protokol Rasulullah SAW, yaitu dengan diluruskan dan dirapatkan. Tetapi ketika dia masih ragu-ragu apakah daerah ini masih ada virus corona dan masih membuka peluang orang-orang yang tanpa gejala, ya, tiba-tiba masuk lalu menyebarkan daripada virus itu, maka silahkan mengikuti daripada protokol pemerintah, yaitu adalah dengan menjaga jarak. Tapi kembali lagi, kalau yang ideal adalah sunnah, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena tadi, ya, bahwa sholat seseorang itu yang diperintahkan adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka jadikan keseharian kita ini, ya,
dengan menjalani perintah Allah yang wajib, yaitu sholat. Ya, kemudian juga sholat itu ada sholat sunnah, ya, baik itu ba'diyah, qobliyah, ya, kemudian juga ada sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka ini adalah bagian daripada menambahkan pahala-pahala sunnah. Ya, ketika seseorang muslimah melakukan sholat-sholat sunnah selain sholat fardu, ini akan menjadi penutup daripada kesalahan-kesalahan dari sholat wajib yang diperintahkan kepada kita. Seandainya sholat wajib yang diperintahkan kepada kita adalah banyak kekeliruannya, banyak kesalahannya, maka dia bisa ditutupi oleh sholat-sholat sunnahnya. Nah, ketika seorang muslim dan muslimah ingin menjadikan bagian daripada dunia ini menjadi kualitas untuk cita-citanya di negeri akhirat, maka tadi ya poin yang terakhir inilah harus dicamkan baik-baik. Ya, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Ya, yang mengerjakan sholat saja ketika dia mengulur-ngulur waktu, maka dia celaka. Fawailul lil musallin. Apalagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, oleh sebab itu ya jadikan komitmen, ya, tidak ada hari tanpa sholat. Harus sholat. Ya, setiap hari adalah kita menjalani perintah Allah yang mulia, sholat. Kalau kita dalam keadaan sakit, tidak bisa mengerjakan dalam keadaan berdiri, maka silakan duduk. Tidak bisa duduk, maka silakan berbaring. Tidak bisa berbaring sekalipun, kalau seseorang itu dalam keadaan lumpuh dan tidak bisa lagi menggerakkan anggota tubuhnya, maka silakan lakukan sholat dengan hanya mengisyaratkan, mengaba-aba, ya, membayangkan bahwa dirinya adalah sedang sholat subuh, zuhur, asar, dan seterusnya. Intinya adalah seorang muslim selama dirinya adalah masih bernapas dan tidak ada uzur, ya, khususnya yang laki-laki, ya, maka perintah sholat adalah tetap wajib bagi kalian. Mudah-mudahan ya tausiah ini adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.